warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mendapat tema cerita drama sejarah dan mengangkat judul pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Saya Andar Fidelisani sebagai prolog. Saya Lita Novena Putri. Saya Nuria Lutfi Jarejati. Saya Amelia Anggreni. Kita bertiga berperan sebagai rakyat. Dan saya Amelia Anggreni berperan sebagai pembaca puisi. Saya Tegar Robi Kurniawan. Saya Lutfi Ardiansyah. Saya sebagai Insinyur Soekarno. Saya sebagai Muhammad Hatta. Saya Dimas Septa Andika. Saya sebagai Amir. Saya Dewi Anindari Fatim, saya sebagai Musuh. Saya Dian Alfiani Putri Sugionoase sebagai Jenderal Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun. Cerita berawal dari perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh Amir dan Musso. Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, kita menyepakati pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Apa Soekarno? Apa kita tidak menjadikan negara kita sebagai negara kesatuan? Begini ya, Tas, sebenarnya saya ingin negara Indonesia bersatu. Untuk sekarang ini, kita percayakan dahulu kepada pihak Belanda. Mengapa kita harus percaya kepada Belanda? Belanda adalah negara yang menjajah negara Indonesia. Lebih baik kita menjadikan negara ini menjadi negara komunis. Benar, lebih baik seperti itu daripada kita terus-menerus dijadikan boneka oleh Belanda. Negara kita adalah negara kesatuan, tidak ada komunis. Benar itu. Lagi pula semua rakyat Indonesia masih mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Tuhan, jika Tuhan ada, mengapa dia membuat negara kita terus terjajah? Dia pun tidak adil. Mengapa negara lain merdeka sedangkan kita tidak? Jangan salahkan Tuhan, semua ini sudah ditakdirkan. Yang harus kita lakukan adalah berdoa dan berusaha agar kita dapat mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Komunis lebih baik, hanya ini satu-satunya cara. Bila kau tidak menginginkannya, biarlah saya dan pengikut saya yang akan menghancurkan pemerintahanmu. Dan negara ini akan takluk di tangan saya. Dasar bodoh kau, komunis hanyalah membuat negara kita hancur. Bukankah Hatta justru kalian yang bodoh? Kalian sudah mengkhianati Indonesia dan membuat rakyat Indonesia menderita. Saya tahu kalian di belakang bersekongkol dengan Belanda. Suatu hari nanti kita akan buktikan kepada kalian bahwa kita yang benar. Ayo kita pergi dari sini. Amir dan Musso menyebarkan fitnah bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersekongkol dengan Belanda dan sengaja membuat rakyat menderita. Hei kalian, dengarkan saya. Soekarno-Hatta telah membuat kita menderita. Benar, mereka telah bersekongkol dengan Belanda. Yes. Sementara itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mendapat hinaan dari rakyat karena fitnahan yang disebarkan oleh Musso. Tetapi Soekarno dan Hatta tetap tegar dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa semua itu kebohongan belaka. Untuk lebih lanjutnya, kita saksikan kelanjutannya. Hei kalian, Soekarno-Hatta, Ada apa ini? Mengapa kalian ribut-ribut? kalian berdua telah membuat kami menderita. Semua berita yang telah disebarkan musuh dan anak buahnya itu semuanya bohong. Itu benar, mereka sudah memfitnah kami. Apa buktinya kalau itu semua bohong? Apa kalian lupa dengan perjuangan selama ini? Mana mungkin saya mengkhianati negeri ini? Tolong percayalah pada kami. Maafkan kami terlalu mudah terhasut oleh musuh. Soekarno, bagaimana ini? Fitnah musuh telah menyebar hampir ke semua rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka pasti sedang menyiapkan rencana untuk meruntuhkan pemerintahan kita. Jenderal Sudirman, Siap, Pak. tolong siapkan pasukan untuk melawan pasukan PKI Madiun. Siap, Pak. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Pasukan Siliwangi pergi hijrah ke kota Madiun. Sementara itu, musuh sudah berencana agar daerah Madiun dijadikan basis gerilya. Aksi PKI memuncak pada tanggal 18 September 1948. Untuk lebih jelasnya, saksikan kelanjutannya. Amir, kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus meruntuhkan kabinet Soekarno-Hatta. Jika mereka tidak menyetujui komunitas kita, lebih baik kita mendirikan negara sendiri. Kalau begitu, kita kuasai kota ini. Dan setelah menjadi negara, kita kuasai negara ini. Nama apa yang cocok untuk negara ini?
Bagaimana kalau kita beri nama Soviet Komunis Indonesia? Baiklah, kerahkan pasukan amankan kota. Siap, Komandan. Kumpulkan semua penduduk. Siap, Komandan. Baik, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Partai Komunis Indonesia. Setelah tentara PKI mengumpulkan penduduk setempat, mereka pun berkumpul. Lalu musuh mengumumkan negara Soviet Komunis Indonesia. Hari ini 18 September 1948. Saya nyatakan telah berdirinya Soviet Komunis Indonesia. Merdeka! Merdeka! Tidak ada ajaran Pancasila di bumi ini, yang hanya adalah ajaran komunis. Komandan, pasukan Siliwangi akan segera kemari. Siapkan pasukan. Siap, Komandan. Amir memberitahukan dengan membisikkan kepada musuh. Pasukan Siliwangi akan segera datang. Dasar Soekarno kata Brexit, siapkan pasukan agar mereka tidak bisa memasuki wilayah kekuasaanku. Siap, sudah. Pasukan sudah saya siapkan. Kalau begitu ayo berangkat sekarang untuk memimpin mereka. Setelah pasukan tentara PKI, musuh dan Amir berangkat, di perjalanan mereka bertemu dengan pasukan Siliwangi. Dan akhirnya terjadilah perang antara pasukan Siliwangi dengan pasukan PKI. Dan akhirnya musuh mati tertembak dan Amir pun diangkat oleh pasukan Siliwangi. Hei musuh, mengapa kau mendirikan negara komunis tanpa persetujuan pemimpin kita? Kita akan kembali merebut Madiun dan akan menghancurkan negara yang kau dirikan. Alah, banyak omong, serang! Bambu juang. Di ujung bambu tajam mengikat, mengoyak musuh hingga ampun. Dibilah tajam sakit mencekat, siap siaga menelan musuh. Ujung bambu jadi saksi, hitam rasa menyakit, mengusir iblis dengan nyawa, tanpa takut, tanpa gentar. Rasa cinta tanah air menyatu di darah merah, mengakar di tulang putih, menguasai nafas. Mereka berjuang dengan raib, bercerai dengan raga, untuk bumi Garuda, untuk Indonesia Raya. Setelah perang usai, banyak tentara Siliwangi yang luka-luka dan beberapa tokoh PKI tewas berjatuhan. PMI pun segera menolong dan mengobati tentara Siliwangi. Setelah mereka perang, Madiun dapat direbut kembali dan pengajaran terhadap sia-sia kaum pemberontak pun diteruskan. Dalam usaha pembersihan ini, tokoh pemberontak telah tertembak mati ketika perang berlangsung. Insinyur Soekarno dan para pasukannya bersyukur atas keberhasilannya dalam merebut kota Madiun itu. Akhirnya kita berhasil merebut kekuasaan para pemberontak itu. Jika negara itu terus-menerus ada, dosalah bagi mereka yang mendirikan negara komunis itu. Syukurlah, semuanya telah selesai. Tinggal bagaimana kita mengatasi Amir Syarifuddin. Kita tidak bisa mengadili dia agar komunis musnah. Kita hukum mati saja dia. Saya kurang setuju kalau dia harus dihukum. Bagaimanapun, dia merupakan bagian dari negara kita. Dia bukan bagian dari Indonesia lagi. Dia sudah mengkhianati kita. Lebih baik dia dihukum sesuai dengan apa yang diperbuat. Benar, hanya dengan hukuman mati dia bisa membayar perbuatannya. Baiklah, mungkin ini keputusan yang terbaik. Bawa Amir kemari. Siap. Kapan ini pengeksekusiannya? Sekarang saja, lebih cepat, lebih baik. Hei Amir, adakah selain kau yang dan musuh masih ada pejuang komunis lainnya? Jawab. Segera hukum mati saja dia. Baik. Setelah Amir Syarifuddin mati, perjalanan pemberontakan PKI belum selesai, tetapi perjalanan pemberontakan PKI di Madiun telah selesai dan Madiun pun dapat direbut kembali.